Nama pria itu Budi Santoso. Usianya 38 tahun, tinggal di Sragen. Dulu ia pengusaha percetakan, hidupnya bergelimang uang. Tapi pandemi menghantam keras. Orderan macet, karyawan kabur, mesin dijual satu persatu, dan akhirnya rumah pun disita. Tinggal di kontrakan kecil bersama istrinya, ia benar-benar jatuh. Hutang menumpuk, teman menjauh, dan istrinya mulai sakit-sakitan karena stres. Suatu malam, Budi duduk sendirian di warung kopi dekat pasar. Wajahnya kusut. Di meja sebelah, dua pria setengah mabuk berbicara pelan tapi cukup jelas. Salah satu dari mereka menyebut, "Kalau lo udah mentok, ke Kemukus aja. Tapi siap-siap bayar harga. Yang penting, lo tahu aturannya. Harus tidur sama orang yang gak dikenal. Sekali ritual, kalau cocok, rejeki ngucur terus." Budi tersentak. Ia pernah dengar soal Gunung Kemukus, tapi tak pernah percaya. Konon, di tempat itu ada makam Pangeran Samudro yang dipercaya memberi pesugihan dengan syarat berhubungan badan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sah dan harus dilakukan di malam Jumat Kliwon. Pikiran Budi kacau. Ia ingat istrinya yang kurus, tagihan yang terus datang, dan perut yang makin hari makin sering kosong. Malam itu juga ia memutuskan, "Aku akan coba," gumamnya lirih. Hari Kamis sore, Budi naik motor pinjaman ke Gunung Kemukus. Sepanjang jalan, udara terasa aneh. Langit mendung, meski tak ada hujan. Daun-daun bergoyang, tapi angin tak terasa. Sesampainya di sana, ia melihat banyak orang. Lelaki dan perempuan, sebagian seperti berdoa, sebagian lain duduk berduaan di semak-semak. Bau kemenyan menyengat. Di kejauhan, sebuah warung kecil menggantungkan tulisan, "Sediakan kamar untuk ritual." Seorang wanita tua mendekatinya, menatap dengan mata kosong. Pertama kali, tanyanya. Budi mengangguk. Kalau mau cepat kaya, pilih yang muda. Tapi jangan kenal namanya. Jangan tanya asalnya. Cukup sekali, tapi ikhlas, bisik wanita itu. Wanita itu lalu menunjuk seorang perempuan muda di pojok tangga. Wajahnya datar, matanya kosong, kulitnya pucat. Tapi anehnya, tubuhnya seperti memanggil. Tanpa sadar, Budi mengangguk dan mengikuti perempuan itu masuk ke kamar sewaan yang gelap dan dingin. Begitu pintu ditutup, suara dari luar seperti lenyap. Yang terdengar hanya detak jantung Budi dan napas berat dari sosok di depannya yang sudah membuka pakaiannya perlahan. Kamar itu hanya berisi kasur tipis tanpa spray, lampu redup, dan bau anyir bercampur asap menyan. Budi berdiri kaku. Perempuan di depannya tak banyak bicara, hanya menghela napas perlahan sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Wajahnya datar, matanya kosong, seperti bukan manusia sepenuhnya. Tapi tubuhnya seolah bukan milik orang biasa. Dingin, pucat, namun terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengerikan. Budi duduk gemetar. Dalam pikirannya, ini bukan nafsu, ini ketakutan. Tapi ia tak bisa mundur. Ia sudah memutuskan, ia ingin kaya kembali, dan ini adalah jalan pintasnya. Perempuan itu memegang tangan Budi dan menuntunnya untuk berbaring. Tanpa banyak kata, tubuh mereka menyatu dalam diam. Tidak ada ciuman, tidak ada belayan, hanya gesekan dingin antara dua tubuh asing yang menyatu dalam gelap. Tapi anehnya, di sela-sela diam itu, Budi merasa seperti sedang diperhatikan. Seperti ada banyak pasang mata yang mengintip dari balik dinding, dari langit-langit, dari kegelapan. Saat hubungan itu berlangsung, tiba-tiba terdengar bisikan halus, pelan tapi jelas. "Sudah, kau sudah terikat." Budi menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Perempuan di bawahnya tetap diam, matanya menatap langit-langit dengan sorot kosong. Setelah semuanya selesai, perempuan itu hanya berkata lirih, "Jangan cari aku.
jangan ingat wajahku. Pulanglah sebelum adzan subuh." Budi berdiri dengan tubuh lemas. Begitu ia membuka pintu kamar, hawa dingin menerpa wajahnya. Tak ada lagi keramaian. Tempat yang tadi ramai kini sunyi. Bahkan warung kecil tempat ia tadi masuk pun menghilang. Ia berjalan ke arah parkiran dan motor pinjamannya masih ada di tempat. Sepanjang jalan pulang, matanya terasa berat. Setiap ia hampir tertidur, ia seperti melihat bayangan perempuan itu di kaca spion motornya, tersenyum aneh, pucat, dan matanya berwarna hitam legam. Tiba di kontrakan, istrinya tidur pulas. Tapi aneh, di tubuhnya ada bekas cakar di paha kiri. Saat Budi bertanya keesokan harinya, sang istri mengaku bermimpi buruk. Ada wanita yang menghampirinya sambil berkata, "Kau tak pantas untuknya sekarang." Mulai hari itu, uang datang begitu mudah. Teman lama tiba-tiba menghubungi, menawarkan proyek besar. Gagal di masa lalu, kini jadi ladang emas. Tapi satu hal yang tak pernah hilang sejak malam itu adalah bau kemenyan di bajunya dan mimpi buruk yang terus menghantui. 3 hari setelah ritual di Gunung Kemukus, uang datang seperti air. Seorang kolega lama yang dulu tak pernah peduli tiba-tiba menghubungi Budi, menawarkan kerjasama proyek cetak untuk event pemerintah daerah. Nilainya ratusan juta. Tak pakai pikir panjang, Budi setuju. Seminggu kemudian, DP ditransfer tanpa negosiasi. Rasanya seperti mimpi. Ia langsung membeli motor baru, bayar utang lama. Bahkan sempat mengajak istrinya makan di restoran mewah yang dulu hanya bisa mereka lihat dari luar. Namun, sejak hari uang pertama masuk, malam-malam Budi tak pernah sama. Ia mulai susah tidur. Setiap mata terpejam, ia merasa ada seseorang berdiri di sudut kamarnya. Sosok perempuan, rambut panjang, tubuhnya telanjang, dengan darah menetes dari matanya. Wajahnya pucat, dan suara itu kembali terdengar. "Bayaran pertama akan kutagih pelan-pelan." Budi terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya tersengal. Istrinya masih tidur, tapi jendela kamar tiba-tiba terbuka, padahal sebelumnya terkunci rapat. Tirai berkibar, bau kemenyan menusuk hidung. Besoknya, ia menemukan ayam peliharaan tetangga mati, tergantung di pagar rumahnya. Lehernya terputus, darahnya mengalir ke tanah, membentuk pola aneh, seperti simbol kuno yang tak ia kenali. Malam berikutnya lebih parah. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Saat diperiksa, keran tertutup rapat, tapi lantai basah dan di tengahnya ada jejak kaki perempuan menuju ke kasurnya. Budi mendekati istrinya yang tampak menggigil. Saat ia menyentuh bahunya, sang istri menjerit kencang, "Jangan pegang aku, kau bukan suamiku." Tubuh Budi gemetar. Istrinya mendadak tenang, membuka matanya, dan seperti tak sadar telah berteriak. Ia bahkan tak ingat kejadian itu. Di pagi hari, telepon rumah berdering. Tak ada suara, hanya desahan perempuan di seberang sana. Budi mematikan, tapi 5 menit kemudian, dering itu kembali, lalu berulang-ulang, hingga sore. Saat ia angkat lagi, kali ini ada suara lirih. "Kalau kau berhenti, dia akan kubawa, istrimu." Budi mulai ketakutan. Ia mencoba salat, membaca doa, tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, ia merasa lidahnya keluh. Seakan ada yang mencekik dari dalam. Uang datang, ya, tapi malamnya menjadi neraka. Ia sadar pesugihan itu bukan cuma ikatan dengan setan, tapi pernikahan gelap dengan sesuatu dari dunia lain. Dan ia sudah menandatangani kontrak tanpa sadar. Pagi itu, Budi menatap wajahnya di cermin kamar mandi. Matanya sayu, kantung matanya membengkak, dan kulit wajahnya tampak pucat. Sudah 3 malam, ia nyaris tak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, wajah wanita dari Gunung Kemukus itu muncul, menempel di balik kelopak,
seperti bayangan yang tak mau pergi. Tapi pagi ini berbeda. Cermin itu yang biasanya memantulkan bayangan sesuai geraknya, kini menampilkan sosok yang berdiri. Di belakangnya, perempuan tanpa busana, rambut panjang menutupi dada, wajahnya pucat, bibirnya sobek sampai ke pipi. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya, hitam legam tanpa bola mata. Dan dari kedua matanya mengalir darah pekat, menetes perlahan ke lantai kamar mandi. Budi memutar tubuhnya dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin dan sosok itu masih ada. Kini berdiri lebih dekat. Tiba-tiba cermin retak. Sebuah retakan halus membelah bayangan sosok perempuan itu menjadi dua. Budi mundur, jantungnya nyaris meledak. Ia berlari keluar kamar mandi, terjatuh, menabrak kursi di ruang tengah. Istrinya bangun karena suara gaduh dan memeluknya. Tapi pelukannya terasa dingin. Saat Budi melihat wajah istrinya, itu bukan wajah istrinya. Itu wajah perempuan dari Kemukus. Ia berteriak dan mendorong tubuh itu menjauh. Tepat saat itu, istrinya terjatuh ke lantai dan kembali ke wujud asalnya. Istrinya sungguhan, bingung, menangis, bertanya kenapa ia didorong. Budi tak menjawab. Ia hanya menatap kamar mandi yang pintunya kini tertutup rapat sendiri. Dari celah bawah pintu, ada genangan air merah merembes keluar. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin menggila. Cermin di rumah mereka memantulkan bayangan yang berbeda. Saat Budi berjalan ke dapur, bayangannya tetap berdiri di ruang tamu. Bahkan anak tetangga yang datang main mendadak menangis histeris dan menunjuk ke pojok ruangan sambil berkata, "Om, itu tante telanjang, kenapa matanya keluar darah?" Budi akhirnya mendatangi seorang ustaz di daerahnya. Tapi begitu ustaz itu memegang tangan Budi, ia terdiam, lalu berkata, "Pelan, kamu sudah diikat, bukan sama jin biasa. Ini perjanjian tubuh, bukan cuma harta. Kau bukan cuma menjual niatmu, tapi jiwamu sudah diambil sebagian." Ustaz itu menolak membantu lebih jauh. Ia hanya memberi air doa dan menyuruh Budi segera bertobat sebelum hari ke-7 pasca ritual. Karena kalau tidak, ia akan mulai meminta ganti. Dan ganti itu bukan uang. Hari ke-7 datang. Tepat seminggu setelah Budi lakukan ritual bersetubuh dengan wanita asing di Gunung Kemukus. Tanggal itu terasa berat. Udara rumah lebih dingin dari biasanya. Angin tak berhembus, tapi tirai bergerak sendiri. Jam dinding macet di angka 03.00 dini hari, dan semua hewan peliharaan tetangga menyalak serentak sejak malam sebelumnya. Budi mencoba melawan. Ia mandi dengan air doa yang diberikan ustaz, lalu membaca doa semampunya. Tapi setiap kali menyebut asma Tuhan, ada darah keluar dari hidungnya, disertai rasa perih seperti dibakar di dalam dada. Istrinya mulai merasakan juga. Tadi malam, ia mengeluh bahwa ada yang berbisik di telinganya saat tidur. Bisikan itu bukan bahasa manusia, melainkan suara lirih yang seperti dari dalam tanah, menyeret huruf dan nada jadi suara yang membuat kulit bergidik. Pukul 2.45 dini hari, listrik di rumah mati. Tetangga lain masih terang, hanya rumah Budi yang gelap. Ia coba nyalakan lilin, tapi lilin pertama meleleh tanpa sebab. Lilin kedua meledak dan mengenai wajahnya. Lilin ketiga menyala dan memperlihatkan bayangan wanita itu berdiri di plafon, merangkak turun dengan kepala menunduk terbalik. Istrinya berteriak histeris, tapi mulutnya seperti dikunci. Budi berusaha memeluknya, namun tubuh istrinya kejang hebat. Dari mulutnya keluar suara serak. "Sudah 7 hari, kau janji akan kembali, tapi kau ingkar, maka aku ambil." Tubuh sang istri terdorong ke udara, tergantung tanpa tali, dengan mata terbuka lebar. Saat Budi hendak menariknya,
tangan istrinya berubah dingin, keras, dan kuku-kukunya memanjang seperti cakar. "Aku, istrimu, sekarang," bisiknya. Tiba-tiba, suara benda pecah dari dapur terdengar. Piring-piring melayang, menabrak tembok, jatuh berderak. Cermin kamar kembali retak, dan dari retakan itu mengalir darah kental, menetes seperti air bocor dari atap. Budi lari ke halaman, tapi pintu tak bisa dibuka. Ia mencoba jendela, tapi semua terkunci. Rumahnya berubah jadi penjara. Dan di tengah ruang tamu, sesosok perempuan telanjang berdiri, tersenyum menatapnya. "Selamat datang di nikah maut, Budi." Suara itu berat dan menggema seperti dari dasar sumur. "Satu nyawa untuk satu kaya. Kau sudah kenyang, kini aku kenyang." Istrinya pingsan dan tubuh Budi terpaku karena saat melihat kakinya, ia melihat lumpur gunung Kemukus masih melekat, padahal sudah seminggu berlalu. Pagi harinya, Budi ditemukan tak sadarkan diri di depan pintu rumah oleh tetangganya. Istrinya masih lemas dan tak bisa bicara. Wajahnya kosong, matanya sembab, dan dari bibirnya keluar darah hitam mengental. Ustaz Rahman akhirnya datang lagi, walau sempat menolak sebelumnya. Melihat keadaan rumah, ia langsung paham. Gangguan ini bukan sekadar kiriman, ini kutukan yang dibawa sendiri. Ustaz itu menatap Budi dengan wajah serius. "Kau harus kembali ke Kemukus, tapi bukan untuk minta ampun, untuk melihat apa yang sebenarnya kau ikuti." Sore harinya, Budi ditemani satu orang kenalan dari Solo yang tahu seluk-beluk Gunung Kemukus. Mereka naik kembali ke sana, namun kali ini bukan ke area umum. Mereka menyusuri jalur belakang, menembus semak, dan sampai di sebuah dataran kecil dengan satu pohon besar dan gundukan tanah setengah terbuka seperti kuburan yang digali paksa. "Ini kuburan Mbah Sarti," kata kenalan itu pelan. "Perempuan pertama yang jadi tumbal ritual nafsu di sini puluhan tahun lalu. Waktu itu, dukun sesat membuat perjanjian dengan jin penguasa gunung. Syaratnya, satu wanita suci diserahkan lewat hubungan haram, lalu dikubur hidup-hidup." Budi tercekat. Tiba-tiba ia ingat wajah wanita yang ia tiduri 7 hari lalu. Kulitnya pucat, tubuhnya dingin. Waktu itu, ia mengira hanya efek malam. Tapi, tak ada bau tubuh manusia, tak ada nafas, hanya desahan yang lirih, seperti suara dari liang lahat. "Aku rasa yang kau tiduri bukan manusia, Bud," ucap lelaki itu gemetar. "Kau sudah bersetubuh dengan arwah Mbah Sarti. Dia memang selalu menjelma menjadi wanita muda untuk ritual. Tapi siapapun yang pernah tidur dengannya akan dikutuk." Saat itu juga tanah di kuburan terbuka sendiri. Perlahan, seperti digali dari dalam, bau busuk menusuk hidung. Dari liang itu muncul rambut panjang menjulur keluar, basah dan meneteskan darah. Budi mundur panik, tapi tiba-tiba kakinya ditarik. Ia jatuh, wajahnya nyaris menabrak tanah. Suara lirih terdengar dari lubang itu. "Janjimu belum lunas, jangan lari. Aku mau jiwamu." Ustaz Rahman membaca doa keras-keras dari ponsel. Lelaki Solo itu memercikan air kembang 7 rupa yang mereka bawa. Tanah berguncang kecil, lalu rambut itu perlahan menghilang, masuk kembali ke dalam liang. Tapi sebelum kuburan itu benar-benar tertutup, Budi melihat mata mengintip dari dalam. Sepasang mata hitam, penuh kebencian. Malam itu mereka pulang, tapi Budi tahu arwah itu belum pergi. Ia hanya mundur menunggu waktu. 2 hari setelah Budi pulang dari Gunung Kemukus, rumahnya kembali diselimuti suasana ganjil. Lampu sering padam tiba-tiba. Cermin di kamar terus berkabut meski tak ada uap. Suara tangisan perempuan terdengar tiap malam dari arah dapur. Budi nyaris tak tidur. Istrinya masih murung dan sering menangis tanpa sebab.
Bahkan pernah menggigit lidahnya sendiri saat tidur, hingga darah memenuhi bantal. Malam itu, sahabat lamanya, Wawan, datang. Ia hendak menenangkan Budi. Mereka sempat berbincang panjang sampai lewat tengah malam. Karena terlalu lelah, Wawan tertidur di ruang tamu. Sekitar jam 3 dini hari, Budi yang terjaga karena mimpi buruk. Mimpi melihat dirinya diseret ke dalam liang kubur oleh wanita berambut panjang, beranjak ke ruang tamu untuk melihat keadaan Wawan. Tapi Wawan tak terlihat seperti orang tidur. Tubuhnya kaku, lehernya tertekuk ke arah yang mustahil, mulutnya menganga, dan dari mulut itu mengalir darah segar. Di dadanya tergores simbol aneh, seperti huruf kuno yang belum pernah dilihat Budi seumur hidupnya. Budi berteriak panik, istrinya terbangun dan langsung menjerit. Tetangga berlarian, polisi dipanggil, dan malam itu semua mata memandang ngeri tubuh Wawan yang kaku di sofa, seolah ditarik paksa oleh kekuatan tak kasat mata yang membuat merinding. CCTV rumah Budi memperlihatkan sosok wanita berkebaya putih berjalan dari kamar menuju ruang tamu sekitar pukul 2.47 pagi. Tapi wanita itu tidak terekam membuka pintu kamar. Dia muncul begitu saja. Wajahnya samar, kabur, dan rambutnya menutupi sebagian besar tubuhnya. Polisi menduga serangan jantung. Tapi dokter forensik menemukan luka-luka dalam tubuh Wawan seperti akibat cekikan kuat, dan ditemukan tanah merah basah di dalam rongga mulutnya. Tanah seperti yang ada di kuburan Gunung Kemukus. Budi tak bisa bicara. Ia merasa telah menyeret orang tak bersalah ke dalam lingkaran kutukan. Wawan tak tahu apa-apa, tapi kini jadi korban pertama dari perjanjian yang ia buat dengan setan. Di malam setelah pemakaman Wawan, Budi dikunjungi mimpi. Wanita itu datang lagi. Kali ini berdiri di atas ranjang, menunjuk wajahnya dengan tangan berlumuran darah. 1 sudah aku ambil, masih ada 6. Budi terbangun, basah kuyup oleh keringat. Ia sadar, kutukan ini belum selesai, baru saja dimulai. 7 hari setelah kematian Wawan, suasana rumah Budi makin mencekam. Istrinya sudah tak mau tidur di kamar. Selalu ada suara langkah kaki di langit-langit. Gordon bergerak sendiri, meski jendela tertutup rapat. Bahkan beberapa kali tetangga melapor melihat sosok perempuan duduk termenung di loteng rumah. Padahal Budi tak punya loteng. Teman kerja Budi, Pak Eko, yang sempat beberapa kali datang menasihati agar Budi bertaubat dan bicara pada orang pintar, mulai merasa terlibat. Ia bermimpi buruk terus-menerus tentang seorang wanita berkebaya membawa kendi berisi darah. 3 hari kemudian, Pak Eko ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Matanya melotot dan tangannya memegang erat selembar kertas lusuh. Polisi awalnya mengira surat itu hanya coretan acak orang stres, tapi ketika keluarga membacanya, semua tercengang. Isi suratnya begini: "Aku sudah melihat wajahnya. Wanita itu tidak mati. Dia dikubur hidup-hidup dan kini mencari ganti. Aku tak pernah ikut Budi ke Kemukus, tapi kini dia datang ke rumahku. Malam-malam ia bisikan nama-nama yang harus mati. Aku nomor 2, masih ada 5. Tangan Pak Eko menggenggam surat itu sangat kuat sampai jari-jarinya patah. Anehnya, di bawah tempat tidurnya ditemukan bekas tanah merah, seperti tanah makam basah. Padahal lantai kamarnya keramik tanpa celah. Budi yang mendengar kabar ini langsung gemetar. Ia ingat kalimat wanita itu dalam mimpinya. 1 sudah aku ambil, masih ada 6. Sekarang 2 sudah mati, berarti tinggal 4. Tapi siapa? Malam itu, Budi kembali bermimpi. Ia berada di tengah pasar Gunung Kemukus, tapi semua orang tak memiliki wajah. Mereka berjalan berputar-putar, menggumamkan satu kata, bayar. Lalu dari arah altar pesugihan,
wanita itu muncul, tersenyum mengerikan dan membuka kain jariknya. Di bawah kain itu, bukan tubuh manusia, melainkan rongga hitam penuh tengkorak dan ular melilit tulang. Budi terbangun dengan darah keluar dari telinga. Ia tak tahu harus lari kemana lagi. Kutukan ini terus mengejar dan sekarang mulai mengincar keluarganya. 2 minggu setelah kematian Pak Eko, tubuh Budi makin kurus, matanya sayu, dan wajahnya seperti orang yang hidup di 2 dunia. Ia jarang bicara, tapi ketakutan terbesarnya datang saat istrinya, Rina, mengeluh mual dan perut kembung seperti orang hamil. Awalnya Budi mengira itu karena stres dan kurang makan. Tapi ketika Rina pingsan di dapur dan dilarikan ke bidan, hasil pemeriksaan membuat darah Budi membeku. Rina hamil 2 bulan. Masalahnya, mereka tidak pernah lagi berhubungan badan sejak sebelum Budi ke Gunung Kemukus. Bahkan setelah ritual itu, Rina menghindari sentuhan apapun darinya. Rina pun terkejut, menangis seharian. Ia merasa dirinya bukan dirinya lagi. Ia sering tak sadar diri, berjalan tengah malam, bahkan pernah bangun tidur dalam keadaan telanjang di halaman belakang dengan tubuh penuh tanah merah basah. Ketika Budi memaksanya untuk memeriksa kandungan lebih lanjut ke rumah sakit, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ultrasonografi, USG, memperlihatkan bentuk janin yang tak biasa. Kepala besar, tangan seperti bercakar, dan detak jantung yang sangat cepat, melebihi bayi normal. Dokter yang menangani pun pucat dan meminta pemeriksaan ulang. Tapi sebelum itu bisa dilakukan, Rina mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya disetubuhi oleh sosok bayangan tinggi besar di sebuah altar batu. Sekelilingnya adalah api dan mayat membusuk. Dan saat Rina menjerit, suara perempuan tua berkata, "Benihmu bukan dari suamimu, tapi dari darahmu sendiri." Malam itu, Rina pendarahan hebat, tapi yang keluar bukan darah, melainkan cairan hitam pekat yang berbau amis dan menyengat. Di dalam cairan itu terlihat seperti gumpalan daging yang bergerak-gerak. Rina meracau, menggigit lidahnya sendiri, lalu teriak memanggil nama ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Budi hanya bisa memeluknya sambil menangis ketakutan. Ia sadar saat ritual di Gunung Kemukus, ia tak hanya menyetubuhi seorang wanita asing, tapi ia telah mengawinkan dirinya dengan entitas gaib yang kini menanamkan keturunan di rahim istrinya. Dan anak itu sudah mulai tumbuh. Malam harinya, Budi mendengar suara bayi menangis dari dalam perut Rina. Budi tidak tidur malam itu. Ia duduk di samping ranjang dengan wajah kosong, menatap perut Rina yang bergerak-gerak seperti ada makhluk hidup sedang menggeliat liar di dalamnya. Tangisan bayi itu terus terdengar dari dalam tubuh Rina. Tapi suaranya bukan suara bayi biasa, melengking, parau, seperti tangisan dari liang kubur. Rina terus merintih kesakitan. Tangannya mencakar-cakar perut sendiri. Keluarkan dia. Ini bukan anak kita, Bud," jeritnya sambil kejang-kejang. Saat Budi mencoba menahan, tubuh Rina mendadak terangkat beberapa sentimeter dari tempat tidur. Matanya membalik dan ia berteriak keras dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara wanita tua serak yang dulu Budi dengar di puncak Gunung Kemukus. "Sudah kuberi kekayaan, kau ingkar janji, maka kukirim anakku jadi penuntutmu." Lampu kamar mendadak mati. Udara berubah dingin. Budi melihat bayangan wanita berkebaya lusuh berdiri di sudut ruangan. Wajahnya rusak, bibirnya robek sampai telinga, dan di tangannya tergenggam segumpal rambut Rina. Perempuan itu berjalan perlahan ke arah ranjang. Setiap langkahnya membuat ubin lantai retak. Saat ia mendekat, Rina menjerit lebih keras.
Perutnya terlihat seperti hendak meledak. Tiba-tiba darah muncrat ke dinding dan sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Makhluk itu bukan bayi. Bentuknya kecil, kehitaman, dengan wajah menyerupai tengkorak tikus dan mata membara merah menyala. Ia menatap Budi dan tertawa. Budi terpental ke belakang. Ia bangun, mencoba lari keluar rumah. Tapi setiap pintu yang dibuka justru membawanya kembali ke kamar, seolah rumahnya berubah jadi labirin neraka. Suara perempuan tua itu menggema dari segala arah. Kau sudah berzina dengan kuasa gelap. Kau beri benih pada rahim perjanjian. Tak ada jalan pulang, Budi. Kau milikku, Budi menjerit, menangis, meronta. Tapi rumah itu makin mencekam. Dindingnya dipenuhi tangan-tangan hitam yang menarik tubuhnya ke lantai. Terakhir yang ia lihat sebelum semuanya gelap adalah makhluk bayi itu masuk ke dalam mulut Rina yang tak lagi bernyawa. Pagi harinya, warga menemukan rumah Budi terbuka lebar. Rina tergeletak tak bernyawa di ranjang. Tapi Budi tak pernah ditemukan. Anehnya, di dinding kamar tertulis dengan darah, "Aku sudah mengawin dengan neraka." Dan di sudut ranjang tergolek bayi mungil yang tak menangis, hanya tersenyum.